Halo, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang hangat banget dan penuh makna. Ceritanya tentang seekor kelinci bernama Miko dan ketakutan terbesarnya. Yuk kita langsung mulai aja petualangannya. Kita semua kan pasti punya ketakutan masing-masing. Nggak peduli seceria apapun kita, pasti ada sesuatu yang bikin kita was-was. Nah, cerita kita hari ini dimulai dari situ. Dari sebuah ketakutan, sebuah misteri yang tiba-tiba muncul di tepi sungai yang tadinya tenang. Nah, ini dia kalimat pembukanya. Di sebuah hutan kecil yang tidak jauh dari desa, hiduplah seekor kelinci mungil bernama Miko. Dengerinnya aja udah berasa kayak kita lagi buka halaman pertama buku dongengnya kan? Kita langsung diajak masuk ke dunia Miko yang damai. Oke, kita masuk bagian pertama, kenalan sama Miko si kelinci. Yuk kita cari tahu lebih dalam soal pahlawan kecil kita ini. Coba deh bayangin, seekor kelinci. Bulunya itu putih, lembut banget kayak kapas. Terus telinganya panjang dan menjuntai gitu. Lucu banget. Nah, itulah Miko. Dia ini dikenal sebagai kelinci paling ceria sehutan. Dijamin deh, denger deskripsinya aja kita udah langsung suka sama karakter ini. Jadi rutinitasnya Miko itu seru banget. Setiap pagi, dia pasti lompat-lompat keliling hutan buat nyapa teman-temannya. Dia ini bukan kelinci biasa loh. Dia itu kayak sumber energi positif buat semua orang di sekitarnya. Dan salah satu sahabat terdekatnya itu si Kiko, seekor tupai. Dengerin deh sapaan Kiko ini. Pagi Miko, hati-hati jangan sampai jatuh lagi ya. Dari kalimat pendek ini aja kita bisa langsung tahu banyak hal kan? Ini nunjukin kalau Miko mungkin agak-agak ceroboh. Tapi justru itu yang bikin persahabatan mereka terasa nyata dan hangat banget. Tapi, keceriaan Miko ini nggak berlangsung selamanya. Sebentar lagi bakal ada ujian buat dia. Oke, kita masuk ke bagian kedua, di mana suasana cerita mulai sedikit berubah. Ada sesuatu yang aneh, yang udah nungguin Miko. Jadi bayangin deh momen ini. Suatu hari Miko lagi di tepi sungai, tempat yang biasanya tenang banget. Tiba-tiba dia lihat sesuatu yang aneh. Ada bayangan besar, gelap, bergerak-gerak di dalam air. Sesuatu yang benar-benar asing dan, jujur aja, agak menyeramkan. Ketenangan Miko langsung terusik. Dan otomatis pertanyaan pertama yang muncul di kepalanya adalah, aduh, monster apa itu? Ini bukan sekedar pertanyaan loh. Ini adalah bisikan hatinya yang penuh dengan rasa takut dan bingung. Kita kayak bisa ikut ngerasain jantungnya yang berdebar kencang banget pas itu. Walaupun takut setengah mati, Miko coba memberanikan diri. Dia pelan-pelan mendekat. Bayangannya ikut bergerak. Dia coba lompat ke kiri. Ternyata bayangannya niru gerakannya. Dia lompat lagi ke kanan. Dan monster itu ngikutin lagi, persis sama. Wah, ini ketegangannya makin menjadi-jadi kan. Nah, setelah adegan tegang tadi, sekarang kita sampai di titik balik ceritanya. Ini dia bagian ketiga, penemuan tak terduga. Sebuah momen pencerahan yang bakal mengubah segalanya buat Miko. Tiba-tiba aja, Miko berhenti total. Dia diam, dan yang terjadi selanjutnya bukan teriakan ketakutan, malah terdengar tawa kecil. Loh, kok bisa? Perubahan emosinya cepat banget. Dari takut jadi ketawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah jawabannya. Miko sadar, itu kan bayanganku sendiri. Monster yang dari tadi bikin dia ketakutan, ternyata cuma pantulan dirinya sendiri di air. Bisa bayangin gak sih betapa leganya Miko saat itu? Rasa takutnya langsung berubah jadi sesuatu yang, lucu banget. Jadi penjelasannya simple banget, gak ada sihir sama sekali. Cuma ilmu pengetahuan sederhana aja. Jadi kombinasi antara langit yang lagi cerah banget dan air sungai yang super tenang dan jernih, itu menciptakan semacam cermin alami yang sempurna. Dan cermin alami inilah yang sukses bikin Miko ketakutan. Tapi tunggu dulu, ternyata Miko gak sendirian dari tadi. Dari balik semak-semak, teman-temannya, termasuk si Kiko, ternyata nontonin semua drama itu. Jadilah momen yang tadinya menakutkan buat Miko, berubah jadi tontonan lucu buat teman-temannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keempat, pelajaran dari bayangan. Karena, pengalaman ini bukan cuma soal kejadian lucu, tapi ada pelajaran penting banget di baliknya. Nah, disinilah kerennya Miko. Bukannya jadi malu atau minder, dia malah melakukan sebaliknya. Dia mengubah cerita memalukan itu jadi bahan lelucon. Dia merangkul momen itu dan belajar buat menertawakan dirinya sendiri. Ini pelajaran yang penting banget kan? Bukan cuma buat Miko, tapi buat kita semua juga. Momen ketakutannya itu malah jadi cerita favorit barunya. Dia sering cerita, dulu aku pernah takut pada bayanganku sendiri.
Dengan cara ini dia nggak cuma bikin teman-temannya ketawa, tapi dia juga nunjukin kalau iya nggak apa-apa kok kalau kita pernah merasa takut atau berbuat konyol. Jadi, hasilnya gimana? Pertama, teman-temannya jadi makin sayang sama dia. Kedua, dia tetap jadi sumber tawa dan keceriaan di hutan. Dan yang paling penting, dia belajar buat menghadapi rasa takutnya dengan senyuman. Kejadian ini justru bikin Miko jadi kelinci yang lebih bijaksana dan berani. Dan akhirnya, tempat yang dulu jadi sumber ketakutannya, sekarang malah jadi tempat favoritnya buat merenung. Setiap sore, Miko bakal duduk di tepi sungai itu. Tapi sekarang, dia nggak lagi lihat monster. Dia lihat pantulan dirinya sendiri. Dan dia tersenyum. Kisah Miko ini jadi pengingat buat kita semua ya. Kita semua pasti punya bayangan kita sendiri. Punya ketakutan yang kalau dilihat lagi, ternyata nggak seseram yang kita bayangin. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Ketakutan apa sih yang pernah kamu taklukan? Terima kasih ya sudah menyimak cerita hari ini.